Di suatu malam yang kelam, angin dari arah barat menyapu desa kecil di kaki Gunung Lestari. Desa itu bernama Tirta Mulia, sebuah tempat yang dikelilingi hutan lebat dan dipenuhi misteri yang tak pernah diungkapkan. Penduduk desa, yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, terbiasa dengan keheningan malam yang seringkali ditemani suara burung hantu dan gemerisik dedaunan di kejauhan. Namun, ada yang berbeda malam ini. Langit tidak sepenuhnya gelap. Sebuah bulan purnama besar menggantung rendah di langit, bersinar terang seperti bola api kuning yang siap membakar segala yang disentuhnya. Bagi sebagian penduduk desa, bulan purnama adalah pertanda baik, simbol harapan dan keberuntungan. Namun, bagi sebagian lainnya, bulan purnama membawa kecemasan, seperti seorang penyihir yang tengah menyiapkan mantra jahat di balik tirai cahaya. Di antara rumah-rumah kayu sederhana yang berjajar di desa itu, berdiri dua rumah besar di ujung jalan tanah yang sempit. Rumah-rumah itu milik dua keluarga yang sudah lama bertetangga. Keluarga Ardian, yang telah lama tinggal di desa, adalah keluarga yang dihormati. Ardian, kepala keluarga, dikenal sebagai pria bijaksana dan pekerja keras. Bersama istrinya, Rina, mereka telah membesarkan 3 anak. Sekarang, Rina sedang menunggu kelahiran anak keempat mereka. Sebuah kabar yang disambut hangat oleh seluruh desa. Di seberang jalan, keluarga Wicaksono baru saja menetap di desa itu setahun yang lalu. Wicaksono, seorang kenek angkutan provinsi, pindah ke Tirta Mulia untuk memulai hidup baru bersama istrinya, Maya, yang berasal dari kota besar. Kehamilan pertama Maya telah membuatnya sering mengunjungi Rina untuk mencari nasihat tentang bagaimana menghadapi masa-masa menjelang persalinan. Mereka berdua menjadi sangat dekat, layaknya saudara. Namun, malam itu, ketika bulan purnama menerangi desa, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Maya, yang sedang tidur di kamar rumahnya, tiba-tiba terbangun karena sebuah suara yang aneh. Awalnya, suara itu terdengar sangat jauh, seperti bisikan lembut yang datang dari kejauhan. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, semakin nyata. Itu bukan suara burung hantu atau gemerisik dedaunan. Itu adalah suara yang memanggil namanya. Maya, Maya. Maya duduk di ranjangnya, bingung dan cemas. Ia menoleh ke arah Wicaksono, suaminya, yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia mendengar suara itu. Jantung Maya berdegup kencang. Bisikan itu semakin kuat, seperti desiran angin yang membawa pesan rahasia. Tanpa sadar, Maya turun dari tempat tidurnya. Kakinya seakan bergerak sendiri, memaksanya untuk mengikuti suara itu. Ia mengambil selendang dari kursi di dekat ranjang dan melilitkannya di bahunya. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan kamar, melewati ruang tamu yang hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela, dan keluar menuju pintu depan rumah. Suara itu menuntunnya menuju hutan yang terletak di ujung desa. Hutan yang selama ini dianggap angker oleh penduduk desa, terutama pada malam hari. Banyak cerita yang beredar tentang makhluk-makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di sana, terutama saat bulan purnama. Tapi, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa Maya untuk terus berjalan. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, namun ia tidak berhenti. Sementara itu, di rumah seberang, Rina juga terbangun oleh firasat aneh. Kehamilannya membuatnya semakin sensitif terhadap hal-hal di sekitarnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar di udara malam itu. Tanpa ragu, ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan kain hangat, dan melangkah menuju jendela. Dari sana, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Maya berjalan sendirian menuju hutan. Rina segera tahu ada yang tidak beres. Ay mengambil lampu minyak dari atas meja dan keluar dari rumah tanpa membangunkan suaminya, Ardian, yang masih tertidur pulas. Dengan hati-hati, Rina mengikuti jejak Maya yang menuju hutan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah udara di sekitar semakin tebal dan penuh dengan energi yang aneh. Langit di atas mereka tampak gelap, meski bulan purnama bersinar terang. Di dalam hutan, suasana semakin mencekam. Pepohonan yang tinggi dan rapat menutup sebagian besar cahaya bulan. Suara binatang malam hampir tidak terdengar.
Yang ada hanyalah kesunyian yang memekakan telinga. Maya terus berjalan, mengikuti bisikan-bisikan yang seolah menuntunnya menuju sebuah tempat di tengah hutan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Setelah beberapa saat, Maya tiba di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di sana, ia melihat sekelompok orang berdiri dalam lingkaran. Mereka semua mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi wajah mereka. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah altar batu dengan lilin-lilin besar menyala di sekelilingnya. Di atas altar itu, terdapat sesuatu yang membuat darah Maya membeku. Sebuah janin yang tampak belum sempurna, berlumuran darah, tergeletak di atas altar. Maya terperangah. Tubuhnya kaku tak mampu bergerak. Suara-suara bisikan yang ia dengar sebelumnya kini berubah menjadi suara nyata di sekelilingnya. Seperti mantra yang diucapkan dalam bahasa kuno. Salah satu sosok berjubah maju mendekatinya. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Namun tatapannya yang tajam terasa menusuk. "Kau telah dipanggil," kata pria berjubah itu dengan suara parau. "Ini adalah takdirmu. Kau akan melahirkan seorang anak yang istimewa." Maya bergetar mendengar kata-kata itu. "Apa yang kalian inginkan dari anakku?" tanyanya dengan suara yang dipenuhi ketakutan. "Anakmu bukan sekadar manusia biasa," jawab pria itu. "Dia membawa kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain. Tapi untuk itu, kami harus menarik jiwanya sebelum dia lahir. Ini adalah ritual yang telah dilakukan sejak zaman dahulu." Maya mundur selangkah, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tertanam di tanah. "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian mengambil anakku," teriaknya. Pria itu tersenyum tipis. "Ini bukan tentang keinginanmu, Maya. Ini tentang takdir yang sudah ditetapkan jauh sebelum kau lahir." Seketika, Maya merasakan perutnya berdenyut sakit. Rasa sakit itu semakin hebat, hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Ia merintih, memegangi perutnya yang terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Di sekelilingnya, suara mantra semakin keras. Seolah-olah hutan itu bergema dengan kata-kata magis yang tak dimengertinya. Di saat yang sama, Rina yang sudah tiba di tepi lapangan itu melihat semuanya dengan mata terbelalak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mendekati Maya yang terbaring kesakitan di tanah. "Kau tidak boleh melakukan ini," teriak Rina. Suaranya menggema di antara pohon-pohon. Pria berjubah itu menoleh ke arah Rina dengan tatapan tajam. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, perempuan." "Aku tahu satu hal," jawab Rina dengan tegas. "Anak dalam kandungannya adalah miliknya, bukan milik kalian." Pria itu tertawa, namun tawa itu tidak membawa kegembiraan. "Takdir tidak bisa dihindari. Kami telah menunggu anak ini selama bertahun-tahun." Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. "Angin yang semula berembus pelan kini bertiup kencang, membuat lilin-lilin di sekitar alta goyah." Pohon-pohon di sekeliling mereka bergoyang hebat, seolah-olah ingin mencabut akarnya dari tanah. Dari langit, terdengar suara gemuruh yang semakin keras. Rina melangkah maju, menarik lengan Maya dengan kuat. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. "Ini bukan tempat yang aman." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah kekuatan tak terlihat menghentikan mereka. Tanah di bawah mereka bergetar, dan sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan, melangkah maju dengan suara langkah yang menggema di seluruh hutan. "Tidak!" teriak pria berjubah itu. "Ini belum waktunya." Sosok besar itu mendekati mereka, dan ketika ia berdiri di depan altar, semua orang yang ada di sana mundur dengan ketakutan. Sosok itu tinggi dan kuat, dengan bayangan wajah yang tak jelas, namun auranya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ia menatap Maya yang masih terbaring kesakitan, lalu menoleh ke arah pria berjubah yang memimpin ritual. "Anak ini bukan milik kalian." Suara sosok itu bergema dalam keheningan yang mencekam. "Tapi, ini adalah takdir." Pria berjubah itu mencoba melawan. "Ritual ini harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan." Sosok besar itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang bisa menentukan takdir seorang anak. Jiwa manusia bukanlah sesuatu yang bisa diambil sesuka hati." Dengan satu gerakan tangannya,
Sosok itu menyentuh perut Maya yang terasa panas. Kekuatan aneh merayap dari ujung jemarinya, menyelimuti tubuh Maya dengan kehangatan yang menenangkan. Seketika, rasa sakit di perut Maya lenyap, dan ia bisa bernapas dengan normal. Sosok itu lalu menghilang ke dalam kegelapan, membawa serta angin kencang dan gemuruh yang menghantui malam itu. Lingkaran orang berjubah itu berlutut ketakutan, sementara Maya dan Rina berdiri terpana di tengah lapangan terbuka. Malam yang terasa begitu panjang itu akhirnya tenang kembali. Bayangan sosok besar yang menyelamatkan Maya telah menghilang ke dalam kegelapan, dan orang-orang berjubah hitam kini tak lebih dari segerombolan pengecut yang tunduk pada kekuatan yang lebih besar dari mereka. Maya masih gemetar, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Di dalam perutnya, ia bisa merasakan gerakan kecil, tanda bahwa anaknya baik-baik saja. Namun, meski kekuatan besar itu telah menyelamatkan mereka, rasa takut dan ancaman masih belum sepenuhnya sirna. Rina, yang berdiri di samping Maya, mengusap kening yang basah oleh keringat dingin. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi malam ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. "Kita harus kembali," bisik Rina. Matanya menyapu hutan yang kini terasa lebih kelam dari sebelumnya. Mereka mungkin telah kalah malam ini, tapi mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maya mengangguk pelan. Mereka mulai berjalan meninggalkan lapangan terbuka itu, meski masih bisa merasakan tatapan dingin dari para pelaku ritual yang kini terdiam. Dengan langkah pelan tapi pasti, keduanya kembali menuju desa, melalui hutan yang terasa tak pernah berakhir. Suara malam kembali memenuhi udara, gemerisik daun, teriakan jauh dari burung hantu, dan desiran angin. Tapi bagi mereka, semuanya terasa berbeda sekarang. Setiap bayangan pohon, setiap suara kecil, terasa seperti ancaman yang menunggu saatnya menyerang. Ketika mereka tiba di tepi desa, Rina menatap ke arah rumah-rumah yang terlihat damai di bawah cahaya bulan. Tirta Mulia, desa yang selalu terasa tenang, kini menyimpan rahasia kelam yang hanya mereka berdua ketahui. Rina menoleh ke arah Maya yang wajahnya pucat. Bibirnya masih bergetar ketakutan. "Kita tidak bisa tinggal diam," kata Rina dengan suara tegas. "Mereka akan datang lagi. Mungkin malam ini, mungkin besok. Kita harus memberitahu orang-orang tentang apa yang kita lihat." Maya menatap Rina dengan mata besar. "Siapa yang akan percaya pada kita? Ini terlalu gila. Ritual hitam, orang-orang berjubah, dan sosok besar yang tiba-tiba menyelamatkan kita? Mereka akan menganggap kita gila." Rina terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Maya. Ia tahu bahwa Maya benar. Orang-orang di desa ini, meski terbiasa dengan legenda dan mitos, tidak akan mudah percaya pada sesuatu yang melibatkan kekuatan tak terlihat. Mereka akan menganggapnya sebagai cerita yang dibuat-buat, sebuah hayalan dari dua wanita hamil yang terlalu lelah. "Mungkin," jawab Rina perlahan. "Tapi kita harus mencoba. Jika mereka tidak mau mendengarkan kita, kita setidaknya harus bersiap. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil anakmu, Maya. Dan aku juga tidak akan membiarkan mereka mengambil anakku." Perkataan Rina menyadarkan Maya tentang satu hal yang telah lama ia lupakan. Rina juga sedang hamil, dan sudah semakin dekat dengan waktu persalinan. Kedua wanita itu berbagi nasib yang sama. Nasib yang diincar oleh kekuatan gelap yang ingin menggunakan anak-anak mereka untuk tujuan yang belum mereka pahami sepenuhnya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Maya akhirnya. Suaranya terdengar pasrah namun penuh keteguhan. Rina menatapnya dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. "Kita harus menemui Bu Santi." Dia satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Bu Santi adalah seorang dukun desa yang tinggal di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Ia dikenal sebagai wanita tua yang bijaksana, namun juga misterius. Banyak orang datang padanya untuk meminta ramalan atau mencari obat herbal, tapi beberapa juga takut padanya karena kemampuan spiritualnya yang sering dianggap berbahaya. Namun, Rina tahu bahwa jika ada seseorang yang bisa membantu mereka, itu adalah Bu Santi. "Sekarang?" Maya bertanya dengan gugup. Rina mengangguk. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin lama kita menunda,
semakin besar bahaya yang mengancam anak-anak kita. Dengan tekad yang bulat, mereka berdua mulai berjalan menuju rumah Bu Santi yang terletak di ujung desa. Hanya cahaya bulan dan lampu minyak yang mereka bawa yang menerangi jalan sempit di depan mereka. Suasana desa terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka tiba di rumah Bu Santi. Rumah itu kecil dan sederhana, dikelilingi oleh kebun tanaman obat yang tampak tumbuh liar. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, menandakan bahwa dukun tua itu masih terjaga. Rina mengetuk pintu kayu itu dengan hati-hati. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan, dan di baliknya muncul sosok Bu Santi, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang diikat ke belakang, matanya tajam namun penuh dengan kebijaksanaan. "Kalian datang di waktu yang tepat," kata Bu Santi tanpa basa-basi, seolah sudah tahu bahwa mereka akan datang. "Masuklah." Rina dan Maya saling bertukar pandang sebelum melangkah masuk. Di dalam, rumah Bu Santi penuh dengan aroma tanaman obat dan dupa. Rak-rak di dinding dipenuhi botol-botol kecil, kantung-kantung herbal, dan benda-benda aneh yang tak bisa dikenali. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu tua dipenuhi dengan lilin-lilin yang menyala. "Kami perlu bantuanmu," kata Rina dengan suara yang sedikit gemetar. Meskipun ia berusaha terdengar tegar, ada sesuatu yang terjadi di hutan. Sebuah ritual. Mereka mencoba mengambil anak Maya. Bu Santi tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Ia menatap mereka dengan tatapan serius, lalu duduk di kursi kayu di samping meja. "Aku tahu. Aku sudah merasakannya sejak beberapa bulan yang lalu. Kegelapan itu sedang bergerak. Mereka telah menunggu saat yang tepat, dan malam ini mereka mencoba memulai." Maya menatap Bu Santi dengan heran. "Kau tahu tentang mereka? Siapa mereka sebenarnya? Dan apa yang mereka inginkan dari anakku?" Bu Santi menghela napas panjang, lalu menatap ke arah jendela yang menghadap ke hutan. Mereka adalah bagian dari sebuah sekte kuno, yang telah ada sejak lama sebelum desa ini berdiri. Mereka memuja kekuatan gelap yang hidup di dalam hutan, kekuatan yang memberi mereka pengetahuan dan kekuatan di luar batas manusia. "Mereka mencoba mengambil jiwa anak-anak untuk kekuatan itu?" tanya Rina, matanya membesar. Bu Santi mengangguk pelan. Anak-anak yang lahir di malam bulan purnama memiliki koneksi khusus dengan dunia roh. Jiwa mereka lebih kuat, lebih murni. Sekte itu percaya bahwa dengan mengambil jiwa anak-anak tersebut, mereka bisa memperkuat kekuatan gelap yang mereka sembah. Maya gemetar mendengar penjelasan itu. "Tapi, anakku belum lahir. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambilnya?" "Ritual itu dirancang untuk menarik jiwa anakmu sebelum lahir, menjadikannya persembahan yang sempurna bagi Tuhan kegelapan mereka," jawab Bu Santi dengan tenang. "Tapi untungnya, ritual itu gagal. Namun, mereka akan mencoba lagi. Mereka tidak akan menyerah begitu saja." Rina memandang Bu Santi dengan tatapan penuh harapan. "Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita melindungi anak-anak kami?" Bu Santi berdiri dan berjalan kerak di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah botol kecil yang berisi cairan berwarna merah gelap, lalu memberikannya kepada Rina. "Ini adalah pelindung yang bisa kalian gunakan. Oleskan cairan ini di pintu dan jendela rumah kalian. Ini akan mencegah mereka masuk." Maya mengambil botol itu dengan tangan gemetar. "Apakah ini cukup?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kecemasan. Bu Santi menatapnya dengan tatapan tajam. "Untuk sementara, ya. Tapi kalian harus selalu waspada. Mereka bisa menyerang dengan cara lain, dari bayangan, melalui mimpi, bahkan dari pikiran kalian sendiri." Rina mengangguk dengan tekad. "Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi anak-anak kami." Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Rumah Bu Santi bergetar, dan lampu minyak di dalam ruangan berkedip-kedip. Bu Santi segera berdiri, wajahnya tampak khawatir. "Mereka datang," bisiknya. Matanya menatap keluar jendela dengan ketakutan yang jarang terlihat di wajah wanita tua itu. Kegelapan sudah sangat dekat. Mereka bertiga berdiri diam,
mendengarkan suara gemuruh yang semakin keras di luar. Suara gemuruh di luar rumah semakin keras. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan getaran itu menyebar melalui lantai kayu, membuat lilin-lilin di meja bergoyang. Wajah Bu Santi berubah tegang, menunjukkan bahwa apa yang akan datang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Udara tiba-tiba terasa lebih berat, penuh dengan energi yang menyesakkan dada. Mereka sudah semakin dekat, bisik Bu Santi sambil meraih tongkat kayu panjang di sudut ruangan. Kalian harus bersiap. Ini akan menjadi malam yang panjang. Rina dan Maya saling berpandangan, merasa ketegangan yang begitu kuat. Rina, meskipun berusaha tetap tenang, tak bisa menyembunyikan ketakutan yang muncul di wajahnya. Ia tahu bahwa malam ini, hidup mereka dan anak-anak yang mereka kandung ada di ujung tanduk. Tanpa membuang waktu, Bu Santi bergerak cepat. Ia mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dipahami oleh Rina dan Maya. Udara di dalam ruangan semakin berat, namun ada sesuatu yang berubah. Seolah mantra yang diucapkan Bu Santi menciptakan pelindung yang kuat di sekeliling rumah. Cahaya lilin yang tadinya redup kini berpendar dengan cahaya yang lebih hangat, membuat bayang-bayang yang semula mencekam menjadi lebih jinak. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Maya, suaranya bergetar. Ia menggenggam botol cairan merah yang diberikan oleh Bu Santi dengan kuat, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Bu Santi berhenti sejenak dari mantra-mantranya, lalu menoleh dengan tatapan serius. Kalian harus tetap di dalam lingkaran pelindung ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkannya. Kekuatan yang ada di luar jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Tiba-tiba, suara gemuruh di luar semakin mengerikan. Pintu depan rumah berderak seperti hendak terbuka paksa, dan suara-suara aneh mulai terdengar di baliknya. Suara-suara yang bukan berasal dari manusia. Maya mundur ketakutan. Matanya melebar saat ia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat namun begitu nyata. Rina meraih tangan Maya dengan erat. Kita harus tetap bersama. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak boleh menyerah. Namun, tiba-tiba, pintu depan meledak terbuka dengan kekuatan yang luar biasa, dan udara dingin berhembus masuk, membawa serta aroma kematian dan kebusukan. Bayang-bayang hitam yang besar masuk ke dalam ruangan, menggeliat seperti kabut yang mengisi setiap sudut rumah. Dalam sekejap, ruangan yang tadinya hangat dan penuh cahaya berubah menjadi gelap dan mencekam. Lawan mereka, teriak Bu Santi, sambil memukul tanah dengan tongkatnya. Jangan biarkan mereka mengambil alih pikiran kalian. Tapi bayang-bayang itu terlalu kuat. Mereka merayap mendekat, mengelilingi Rina, Maya, dan Bu Santi dengan kecepatan yang menakutkan. Bayangan itu terasa hidup, seolah mencari sesuatu, mencoba meraih jiwa mereka dengan cengkeraman yang dingin dan tak berperasaan. Maya jatuh berlutut, merasakan kekuatan aneh menarik tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang asing dan menakutkan. Ia terengah-engah, mencoba melawan tarikan itu. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan tersebut. Rina, yang berada di sisinya, menggenggam tangan Maya lebih erat. Meski ia sendiri juga merasakan hal yang sama. Kita harus bertahan. Jangan biarkan mereka menang, teriaknya. Meski dalam hatinya ia mulai merasakan keputusasaan. Tiba-tiba, di tengah-tengah kekacauan, suara lembut namun tegas terdengar di dalam ruangan. Jangan takut, aku bersamamu. Suara itu bukan berasal dari Bu Santi, Rina, atau Maya. Itu adalah suara yang tak dikenal. Namun anehnya, terdengar begitu familiar bagi Maya. Ia menoleh ke arah sumber suara itu dan melihat sosok seorang pria muda berdiri di tengah-tengah bayang-bayang hitam. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang tampak tidak nyata. Pria itu tersenyum lembut kepada Maya, lalu mengangkat tangannya. Dengan gerakan pelan namun penuh kekuatan, ia mengusir bayang-bayang hitam itu, membuat mereka mundur sejenak. Kehadirannya seolah membuyarkan kekuatan jahat yang merajalela di dalam ruangan. "Siapa kau?" tanya Maya. Suaranya penuh kebingungan namun juga harapan. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum, lalu menatap Maya dengan tatapan yang penuh kedamaian. "Aku di sini untuk melindungimu.
Kau dan anakmu. Bu Santi, yang juga melihat sosok itu, mengangguk pelan seolah sudah tahu siapa dia. Dia adalah pelindungmu, Maya. Orang yang telah dikirim untuk memastikan bahwa anakmu tidak jatuh ke tangan kegelapan. Namun, meskipun pria itu berhasil mengusir bayangan sementara, suara di luar rumah semakin keras. Suara gemuruh itu kini berubah menjadi raungan penuh amarah. Seolah kekuatan gelap itu tidak terima dengan kekalahan yang baru saja mereka derita. Kalian harus pergi sekarang, perintah Bu Santi dengan tegas. Tempat ini tidak akan bertahan lama. Rina dan Maya segera berdiri, meski kaki mereka masih gemetar. Pria pelindung itu berjalan mendekat dan merentangkan tangan, menciptakan jalan di antara bayang-bayang hitam yang kini mulai merayap kembali, lebih ganas dan lebih banyak dari sebelumnya. Ikuti aku, katanya. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Dengan penuh keraguan namun tidak punya pilihan lain, Maya dan Rina mengikuti pria itu. Mereka melangkah keluar dari rumah Bu Santi, meninggalkan wanita tua itu yang kini terlihat memusatkan seluruh energinya untuk menahan serangan dari kekuatan kegelapan. Di luar, hutan yang tadinya sunyi kini hidup dengan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti suara ribuan jiwa tersiksa. Namun pria pelindung itu terus berjalan, melindungi mereka dari setiap serangan yang datang. Siapa kau sebenarnya? Tanya Rina dengan suara lirih, sambil terus menggenggam tangan Maya. Pria itu menoleh sedikit. Matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Namaku tidak penting. Yang penting adalah kalian selamat. Itu tugas utamaku. Perjalanan mereka terus berlanjut, hingga akhirnya mereka tiba di tepi sebuah sungai yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Di seberang sungai itu, tampak sebuah bangunan tua yang ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Bangunan itu tampak seperti sebuah kuil kuno yang telah lama ditinggalkan. Masuklah ke dalam, kata pria itu sambil menunjuk ke arah kuil. Di sana, kalian akan aman untuk sementara. Maya dan Rina tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Mereka melangkah ke dalam kuil, yang meski tampak tua dan usang, terasa jauh lebih aman daripada hutan di belakang mereka. Di dalam, ruangan kuil dipenuhi oleh patung-patung dewa kuno dan dinding-dinding yang dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh. Pria pelindung itu berhenti di pintu masuk, menatap mereka dengan tatapan tenang. Aku harus pergi sekarang. Ada yang lain yang harus kulindungi. Maya dan Rina hanya bisa menatap dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, bisik Maya dengan air mata yang menggenang di matanya. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Pria itu tersenyum lembut, lalu perlahan menghilang dalam kabut malam yang mulai menipis. Namun, meskipun ia sudah pergi, kehadirannya masih terasa kuat di sekitar mereka, seolah-olah ia masih berjaga dari kejauhan. Maya duduk di lantai kuil, tubuhnya gemetar setelah semua yang terjadi. Rina mendekat dan duduk di sampingnya, merangkulnya dengan lembut. Kita aman sekarang, bisik Rina dengan suara pelan namun penuh kepastian. Setidaknya untuk malam ini. Tapi dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Kegelapan masih mengintai di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Dan mereka tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Angin malam yang dingin menggigit kulit, tetapi di dalam kuil tua itu, kehangatan yang lembut perlahan meresap ke tubuh Maya dan Rina. Mereka berdua duduk di lantai kuil yang dingin, mencoba memulihkan diri dari kejadian mencekam yang baru saja mereka alami. Cahaya bulan purnama yang masuk melalui celah-celah atap kuil menambah kesan angker pada tempat itu. Maya menatap ukiran-ukiran di dinding kuil yang sudah kusam dan penuh debu. Ada sesuatu yang ganjil tentang ukiran itu, seolah-olah mereka hidup, mengamati setiap gerakan yang dibuatnya. Tetapi keletihan membuat matanya berat, dan akhirnya ia menyandarkan kepalanya di bahu Rina, mencoba untuk menenangkan diri. Rina, meskipun lelah, tetap berjaga. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan ketidakpastian. Sosok pelindung misterius yang mereka temui memang berhasil mengusir bayang-bayang kegelapan untuk sementara. Tapi Rina tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Kita tidak bisa diam di sini selamanya, gumam Rina, lebih kepada dirinya sendiri.
Maya, yang hampir tertidur, tersentak dan menoleh. "Apa maksudmu?" Rina menatapnya dengan pandangan serius. "Aku tidak tahu berapa lama kuil ini bisa melindungi kita. Mereka, kekuatan gelap itu, mereka akan menemukan cara untuk masuk ke sini. Kita harus mencari tahu cara menghentikan mereka, bukan hanya bertahan." Maya menarik napas panjang. Ia tahu Rina benar, tapi rasa takutnya masih menguasai. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang begitu kuat? Mereka bahkan bisa memasuki pikiran kita. Rina terdiam sesaat, mencoba memikirkan solusi. Ada sesuatu di balik ini semua. Sekte kuno yang disebut Busanti, mereka pasti punya tujuan yang lebih besar. Aku merasa kita harus menemukan lebih banyak tentang mereka, tentang ritual yang mereka lakukan. Tiba-tiba, terdengar bunyi langkah kaki di luar kiel. Suara itu terdengar pelan namun cukup untuk membuat mereka berdua tersentak. Rina dan Maya berdiri dengan cepat, berjaga-jaga. Langkah itu semakin mendekat, dan bayangan seseorang tampak di pintu masuk kuil. "Siapa di sana?" teriak Rina dengan suara penuh kewaspadaan. Sosok itu masuk ke dalam cahaya bulan, dan tampaklah seorang pria tua dengan wajah lelah dan pakaian compang-camping. Pria itu tampak linglung, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu. "Aku datang untuk memperingatkan kalian," kata pria tua itu dengan suara serak. "Tempat ini bukan perlindungan yang kalian pikirkan." Maya menatapnya dengan mata penuh rasa takut. "Apa maksudmu? Siapa kamu?" Pria itu melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak dari mereka. "Aku adalah salah satu dari mereka yang dulu berusaha melawan sekte itu. Aku tahu tentang ritual-ritual yang mereka lakukan. Aku tahu apa yang mereka inginkan." Rina maju selangkah. "Apa yang mereka inginkan?" Pria tua itu tertawa pendek, namun tawanya terdengar pahit. "Mereka tidak hanya menginginkan janin-janin itu. Mereka menginginkan kehidupan. Mereka ingin membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka, dunia kegelapan. Dan janin-janin itu adalah kunci untuk membukanya." Maya tertegun mendengar penjelasan itu. "Tapi mengapa? Mengapa mereka ingin membuka pintu itu?" Pria tua itu menatap mereka dengan tatapan tajam. "Karena mereka percaya bahwa di balik pintu itu ada kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Dunia, kehidupan, kematian. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan kehidupan yang belum lahir, mereka bisa mendapatkan kekuatan tersebut." Suasana di dalam kuil tiba-tiba terasa lebih berat. Udara di sekitar mereka semakin dingin, dan suara langkah kaki yang tadinya hanya terdengar dari pria tua itu kini diiringi oleh suara bisikan-bisikan yang entah datang dari mana. "Kalian tidak aman di sini," lanjut pria tua itu dengan suara semakin cemas. "Mereka tahu di mana kalian berada. Mereka sedang dalam perjalanan." Rina mengernyit. "Kalau begitu, kemana kita harus pergi?" Pria tua itu melangkah lebih dekat lagi. Kali ini terlihat lebih tegas. "Ikuti aku. Ada tempat di mana kita bisa bersembunyi. Sebuah tempat di mana mereka tidak bisa menjangkau kita." Meski Maya ragu, Rina merasa mereka tidak punya pilihan lain. "Kita harus pergi. Tempat ini tidak akan melindungi kita lebih lama." Dengan langkah cepat namun hati-hati, mereka mengikuti pria tua itu keluar dari kuil. Udara di luar terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan bayang-bayang di antara pepohonan tampak bergerak, seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Pria tua itu membawa mereka melalui jalan setapak yang sempit, melewati hutan yang semakin lebat. Setelah berjalan selama beberapa jam, akhirnya mereka tiba di sebuah gua tersembunyi yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Gua itu tampak seperti tempat yang terlupakan oleh waktu, penuh dengan lumut dan tanaman liar yang merambat di dinding-dindingnya. "Di sini," kata pria tua itu sambil menunjuk ke dalam gua. "Di dalam gua ini, mereka tidak bisa menemukan kita. Setidaknya untuk sementara." Rina dan Maya saling berpandangan, lalu mengikuti pria tua itu masuk ke dalam gua. Di dalam, udara terasa lebih lembab dan dingin, tapi setidaknya tempat itu terasa aman. Mereka duduk di atas batu-batu besar yang ada di dalam, mencoba mengatur napas dan menenangkan diri.
Sekarang, ceritakan lebih banyak tentang sekte itu, kata Rina dengan suara tegas. Kami butuh tahu semua yang kau ketahui jika ingin menghentikan mereka. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Sekte ini sudah ada selama berabad-abad. Mereka adalah penganut setia dari dewa-dewa kegelapan, makhluk yang tinggal di balik pintu antara dunia kita dan dunia lain. Mereka percaya bahwa dengan membuka pintu itu, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk menguasai dunia ini. Tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi jika pintu itu benar-benar terbuka. Lanjutnya, yang pasti, itu akan membawa kehancuran bagi dunia ini. Dan ritual yang mereka lakukan, termasuk mengorbankan janin, adalah cara mereka untuk mendapatkan kunci yang bisa membuka pintu tersebut. Maya menatap pria tua itu dengan ketakutan. Apakah ada cara untuk menghentikan mereka? Pria tua itu menatap mereka berdua dengan tatapan suram. Ada satu cara, tapi itu tidak mudah. Apapun itu, kami akan melakukannya, kata Rina dengan tekad yang bulat. Kami tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pria tua itu mengangguk pelan. Kalian harus menghancurkan kunci mereka. Janin-janin itu adalah bagian dari kunci, tetapi ada satu kunci utama yang harus kalian temukan. Kunci itu tersembunyi di dalam kuil tua di tengah hutan ini. Jika kalian bisa menemukan dan menghancurkannya, kalian akan menghentikan ritual mereka untuk selamanya. Suasana semakin mencekam di dalam gua itu, tetapi kini ada harapan kecil yang muncul di hati Maya dan Rina. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka akhirnya memiliki tujuan yang jelas. Mereka harus menemukan dan menghancurkan kunci utama sebelum sekte itu bisa menyelesaikan rencana jahat mereka. Kita akan melakukannya, bisik Maya dengan suara penuh keyakinan. Kita akan menghentikan mereka, apapun yang terjadi. Suasana di dalam gua semakin dingin dan lembab. Suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua menjadi satu-satunya suara yang mengiringi kecemasan di hati Maya dan Rina. Pria tua yang memimpin mereka duduk bersila di lantai tanah, tampak berpikir keras. Bagaimana kita bisa menemukan kunci itu? Tanya Rina dengan nada tegas. Meski rasa takut tetap membekas di matanya. Pria tua itu menatap mereka dengan pandangan penuh beban. Aku bisa membimbing kalian, tetapi tempat itu bukanlah tempat yang bisa kita datangi begitu saja. Kuil yang kalian cari dijaga oleh kekuatan yang lebih tua daripada sekte itu sendiri. Ada alasan mengapa tidak ada orang yang pernah kembali dari sana. Maya menelan ludah, merasa semakin tidak nyaman. Lalu kenapa kita harus pergi ke sana? Jika semua orang yang mencoba sudah mati, bukankah itu bunuh diri? Pria tua itu menghela napas berat. Karena kalau kita tidak pergi, mereka akan berhasil membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Setelah itu, tidak ada lagi tempat yang aman. Dunia ini akan dipenuhi oleh kegelapan yang bahkan kalian tak bisa bayangkan. Rina mengatupkan rahangnya erat-erat, lalu berdiri. Kalau begitu, kita harus pergi sekarang. Setiap detik yang kita habiskan di sini hanya mempercepat kehancuran dunia ini. Maya ragu sejenak, tetapi melihat tekad di mata Rina, ia tahu mereka tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku ikut. Tapi tolong, beritahu kami semua yang kami perlu tahu sebelum kita pergi. Pria tua itu berdiri, lalu mulai menggambar di tanah dengan sebatang ranting. Kuil itu berada di tengah hutan, tapi bukan hutan yang biasa. Tempat itu disebut hutan bayangan. Setiap langkah yang kalian ambil akan terasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kalian. Banyak yang mencoba masuk, tapi sedikit yang keluar. Ada makhluk-makhluk yang tinggal di dalam bayangan. Mereka akan mencoba mengelabui kalian, menakut-nakuti, bahkan mungkin membawa kalian ke jalan yang salah. Rina menatap peta kasar yang digambar pria tua itu di tanah, memperhatikan setiap detailnya. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam hutan itu? Pria tua itu menatap mereka dengan pandangan penuh kebijaksanaan yang suram. Kalian harus selalu bersama-sama. Jangan pernah berpisah. Bahkan jika kalian merasa ada yang memanggil atau jika kalian melihat sesuatu yang ganjil. Dan ingat, kalian harus kuat secara mental. Mereka akan mencoba masuk ke dalam pikiran kalian, menanamkan rasa takut. Jangan biarkan mereka berhasil.
Maya menggigit bibirnya. Bagaimana jika mereka berhasil? Pria tua itu tidak langsung menjawab, tetapi dari sorot matanya, Maya tahu jawabannya tidak akan menyenangkan. Kalau mereka berhasil, kalian tidak akan pernah keluar dari sana. Beberapa jam kemudian, mereka berdiri di tepi hutan bayangan. Pepohonan di dalamnya tampak tinggi dan menjulang, seolah-olah berusaha menutupi langit. Akar-akar pohon yang tebal mencuat dari tanah, menjalin seperti jebakan alami yang siap menjerat siapapun yang berani masuk. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin daripada tempat lain, dan kegelapan yang ada di dalamnya tampak lebih pekat daripada malam biasanya. Rina menghela napas panjang, menggenggam tangan Maya erat-erat. Apapun yang terjadi, kita harus bersama. Ingat itu. Maya mengangguk pelan, meski ketakutan tampak jelas di wajahnya. Aku akan tetap di sisimu. Mereka melangkah ke dalam hutan, dan segera setelah mereka masuk, cahaya bulan purnama yang tadinya memandikan malam mulai memudar. Kegelapan di dalam hutan seolah memiliki kehidupan sendiri, menyelimuti mereka sepenuhnya. Suara-suara dari luar hutan mulai memudar, digantikan oleh bisikan-bisikan halus yang terdengar dari segala arah. Mereka sudah tahu kita di sini, bisik pria tua itu sambil menatap ke arah yang tidak jelas. Langkah mereka semakin lambat seiring makin tebalnya kabut yang tiba-tiba muncul di antara pepohonan. Setiap suara yang mereka buat terasa lebih keras, meski mereka berjalan dengan hati-hati. Mata Maya tidak berhenti bergerak, waspada akan apapun yang mungkin muncul dari kegelapan di sekeliling mereka. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan. Maya, Rina. Suara itu terdengar familiar, seolah berasal dari seseorang yang mereka kenal. Maya melirik ke arah Rina, yang juga mendengar suara itu. Mereka berhenti, mencoba mendeteksi sumber suara, tetapi tidak ada apapun di sekitar mereka selain pepohonan dan kabut tebal. Jangan dengarkan mereka, peringat pria tua itu. Suaranya tegas dan penuh otoritas. Itu bukan suara temanmu. Itu mereka, mencoba mengelabui kalian. Dengan waspada, mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suara-suara itu semakin sering terdengar. Kadang-kadang suara tawa, kadang-kadang tangisan. Bahkan sesekali terdengar langkah kaki yang tampak seperti mengejar mereka dari belakang. Namun, setiap kali mereka berhenti dan menoleh, tidak ada apa-apa di belakang mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya sampai di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti kuil yang sudah lama terlupakan. Dinding-dindingnya tertutup oleh lumut tebal, dan pintu kayu besar di depannya tampak seperti sudah tidak dibuka selama berabad-abad. Ini tempatnya, kata pria tua itu dengan suara rendah. Kunci yang kalian cari ada di dalam. Rina menelan ludah dan maju ke depan, menatap pintu besar itu dengan perasaan campur aduk. Bagaimana kita bisa masuk? Pria tua itu melangkah ke depan, meraba-raba dinding kuil, lalu akhirnya menemukan celah kecil di antara batu-batu. Dengan tarikan yang kuat, ia berhasil menggerakkan batu besar yang menyembunyikan sebuah jalan rahasia di samping kuil. Ikuti aku, katanya singkat. Mereka masuk melalui jalan rahasia itu, dan suasana di dalam kuil terasa lebih mencekam daripada di luar. Setiap langkah yang mereka ambil diiringi oleh gema yang terdengar jauh, seolah-olah bangunan itu ingin mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian di sana. Ketika mereka sampai di tengah aula utama kuil, mereka menemukan sebuah altar besar dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan sosok-sosok menyeramkan. Di atas altar itu, ada sebuah kotak hitam yang tampak sangat tua. Itulah kuncinya, bisik pria tua itu. Hancurkan kotak itu, dan kalian akan menghentikan mereka. Dengan hati-hati, Rina melangkah mendekati kotak itu, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, bayang-bayang besar tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sosok hitam dengan mata merah menyala muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka. Kalian tidak akan berhasil. Suara sosok itu menggelegar, memenuhi ruangan dengan aura kegelapan yang pekat. Maya mundur dengan rasa takut yang mengguncang seluruh tubuhnya. Apa itu? Pria tua itu tampak terpaku. Wajahnya memucat. Itu penjaga kegelapan. Dia diutus untuk melindungi kunci ini. Kita harus melawannya, atau kita semua akan mati di sini.
Pertarungan terakhir yang mematikan segera dimulai. Rina, Maya, dan pria tua itu menghadapi sosok kegelapan dengan semua keberanian yang tersisa. Mereka tahu, jika mereka gagal, dunia akan tenggelam dalam kegelapan selamanya. Setelah banyak pertempuran dan pengorbanan, Rina berhasil menghancurkan kotak hitam itu. Penjaga kegelapan menghilang dalam teriakan terakhirnya, dan kuil mulai runtuh. Dengan susah payah, mereka melarikan diri, meninggalkan reruntuhan kuil yang terbakar. Maya dan Rina berhasil menghentikan ritual kegelapan, namun dengan harga yang tinggi. Mereka kini tahu bahwa dunia akan selalu dipenuhi oleh bayang-bayang, tetapi mereka berjanji untuk terus melawan kegelapan.